Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kelas 9. Pada hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya Warodian. Mulai hari ini saya yang akan membantu teman-teman semua untuk belajar mata pelajaran IPA. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum itu, apakah ada yang merasa mirip dengan ibu, mirip dengan ayah mungkin, atau tidak mirip keduanya, tapi malah lebih mirip dengan kakek atau nenek? Nah, kenapa bisa mirip? Karena ada hubungan darah. Lalu, bagaimana ceritanya? Nah, setiap anak memiliki sifat atau ciri yang mirip dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya yang disebut dengan hereditas. Nah, pada proses hereditas terjadi akibat peristiwa pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mitosis dan meiosis. Sebelumnya, kita ingin tahu dulu nih, kenapa harus ada pembelahan sel dan kenapa harus melalui proses mitosis dan meiosis. Mengapa pembelahan sel sangat penting bagi kita, makhluk hidup khususnya manusia? Karena yang pertama, pembelahan sel sangat penting untuk pertumbuhan. Ya, jadi kita hidup dari kecil melalui perubahan ukuran dan perkembangan kemampuan fisik maupun psikis. Nah, itu terjadi karena pembelahan sel. Kemudian yang kedua, untuk melakukan perbaikan sel yang rusak. Jadi misal kita terjatuh, kemudian terluka. Nah, ada jaringan sel kulit kita yang rusak. Nah, disinilah pembelahan sel berperan sangat penting, yakni dengan melakukan penggantian sel ataupun jaringan yang rusak tersebut menjadi baru sehingga luka dapat menutup dan sembuh. Kemudian, pembelahan sel sangat penting dalam proses reproduksi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya, mari kita saksikan video tentang proses mitosis dan meiosis. Proses hereditas ini terjadi akibat peristiwa pembelahan sel, yaitu terdiri dari pembelahan sel mitosis dan meiosis. Lalu, apa itu mitosis dan meiosis? Pada hari ini kita akan mencoba memahami apa saja persamaan dari mitosis dan meiosis serta perbedaan dari keduanya. Mari kita bandingkan. Di sisi sebelah kiri adalah mitosis dan meiosis di sisi sebelah kanan. Persamaannya, kedua proses ini terlibat atau terjadi pada pembentukan sel baru. Pada mitosis terjadi pembentukan sel tubuh dan meiosis terjadi pembentukan sel kelamin yang terdiri dari sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Keduanya merupakan diploid, yakni terdiri dari 2 set kromosom. Pada manusia, satu set terdiri dari 23 kromosom dari ibu dan satu set terdiri dari 23 kromosom dari ayah. Jadi totalnya 46 kromosom. Selama interfase, sel menggandakan kromosom. Jumlah kromosom tetap 46 karena masih terikat pada sentromer yang sama, tetapi memiliki 92 kromatid. Interfase tidak termasuk pada proses mitosis dan meiosis, tapi ini adalah fase yang paling penting
karena interfase menggandakan kromosom sebelum dimulainya proses pembelahan tersebut. Sulit untuk menggambarkan 46 kromosom pada manusia. Oleh karena itu, kita ambil contoh sederhana dengan 6 kromosom. Fakta yang menyenangkan bahwa beberapa serangga memiliki 6 kromosom. Misalnya nyamuk. Saya bukan fans nyamuk, tapi pada nyamuk juga terjadi mitosis dan meiosis. Untuk mempermudah mempelajarinya, kita buat akronim PMAT, P-M-A-T. Keduanya melalui tahap ini, tapi pada meiosis melaluinya 2 kali. Oleh karena itu, digunakan penomoran pada tahapan PMAT-nya. Profase pada mitosis. Ingat bahwa pro berarti sebelum atau awal dari fase lainnya. Kromosom terlihat jelas dan mengalami kondensasi atau penebalan. Sedangkan profase pertama pada meiosis, prosesnya juga hampir sama, tapi kromosomnya membentuk pasangan homolog, yaitu ukurannya hampir sama dan memiliki tipe gen yang sama di lokasi yang sama. Masing-masing pasangan, satu dari ibu dan satu dari ayah. Dengan begitu, kromosom dapat mentransfer. Terjadi pertukaran informasi genetik yang disebut crossing over, menghasilkan rekombinasi kromosom. Nah, metafase M berarti middle atau tengah. Pada tahapan ini, kromosom berjajar di tengah sel pada satu garis lurus. Sedangkan metafase pertama pada meiosis, kromosomnya juga berada di tengah, tapi mereka masih berpasangan, jadi tidak berada dalam satu garis lurus. Proses selanjutnya, anafase pada mitosis. A berarti away atau menjauh. Kromatid ditarik saling menjauh oleh benang-benang spindle. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Anafase pertama pada meiosis. Pada tahap ini prosesnya hampir sama, tetapi yang ditarik menjauh ke arah berlawanan adalah kromosom, bukan kromatid. Telofase, kromosom berada di ujung yang berseberangan dan inti baru terbentuk di setiap sisi untuk membentuk dua sel baru. Selanjutnya terjadi proses sitokinesis, yakni memisahnya sitoplasma untuk menyempurnakan pembelahan sel. Jadi di akhir mitosis dan sitokinesis didapatkan dua sel diploid yang identik. Lanjut pada tahapan meiosis yang kedua, profase kedua, kondensasi atau penebalan kromosom. Penebalan ini terjadi pada kedua sel. Tidak sama dengan profase pertama karena tidak terjadi pasangan homolog dan crossing over. Selanjutnya, metafase kedua. Pada fase ini, kromosom berada di tengah sel dan berada pada satu garis lurus, mirip dengan yang terjadi pada metafase di mitosis. Selanjutnya, anafase kedua. Pada fase ini, kromatid ditarik saling menjauh ke arah yang berlawanan. Kemudian telofase kedua, kromosom berada di ujung yang berseberangan dan inti baru terbentuk di setiap sisi membentuk sel baru lagi. Selanjutnya terjadi sitokinesis, yakni memisahnya sitoplasma. Nah, di akhir meiosis terdapat 4 sel baru yang tidak identik. Contohnya pada terbentuknya sel kelamin. Laki-laki membentuk sel sperma pada proses meiosis dan perempuan membentuk sel telur pada proses meiosis. Sel kelamin ini adalah haploid, yang berarti memiliki setengah dari jumlah kromosom sel awal. Pada manusia, sel haploid yang terbentuk dari proses meiosis menghasilkan masing-masing 23 kromosom. Nah, ketika sel sperma dan sel telur bergabung menghasilkan sebuah sel diploid yang disebut zigot. Proses ini disebut pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah terbentuk zigot yang merupakan diploid terdiri dari 46 kromosom, zigot ini akan memulai serangkaian pembelahan mitosis untuk menumbuhkan organisme baru. Begitulah proses pembelahan sel yang terjadi pada manusia.
Selanjutnya, tugas untuk teman-teman kelas 9, ya ini saya kelompokkan menjadi 2. Bagi siswa yang nomor urutnya ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang pertama, gambarlah sketsa proses pembelahan sel mitosis. Kemudian lengkapi dengan keterangan singkat di setiap tahapan atau proses mitosis. Jadi, nanti bentuknya ada sketsa gambar plus keterangannya. Kemudian, kelompok yang kedua yaitu siswa nomor urut genap. Nah, jadi yang siswa nomor urut 2, 4, 6, dan seterusnya itu masing-masing menggambar sketsa proses pembelahan sel meiosis. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan keterangan singkat di setiap tahapan proses meiosis. Jadi, untuk siswa yang nomor urutnya ganjil, menggambar serta dilengkapi keterangan tentang tahapan proses pembelahan mitosis. Untuk yang siswa nomor urut genap, menggambar dan dilengkapi keterangan tentang proses pembelahan sel meiosis. Kemudian untuk tugas ini, tugas 1, tugas 01, ketentuannya ditulis pada kertas dengan tulisan tangan, ya. Juga dalam bentuk gambar, gambarnya boleh nanti diwarnai biar lebih menarik ya. Nah, itu jangan lupa untuk menyantumkan identitas Anda, nama lengkap, nomor urut, dan kelas. Kemudian hasil pekerjaannya difoto, lalu dikirim ke email saya warodian27@gmail.com dengan format penulisan subjek atau judulnya kelas, nomor urut, IPA T01. Deadline atau batas akhir pengumpulan tugas hari Minggu 1 Agustus 2021 sebelum jam 12 malam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semangat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa lekas tatap muka setelah corona mereda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.